zaman sekolah kita nih, tahunan kita 95 94 dah ya. Itu sekolah lain baik-baik bang. Bener baik-baik. Karena kenapa bilang baik-baik? Kalau bilang sepatu lo bagus, buat gue boleh nggak? Dikasih bang. Iya, dikasih. Terus gue bilang, jadi bagus buat gue ya. Dikasih bang. Wah enak lah pokoknya zaman kita deh. Oke, kembali lagi dengan Merah Kuning Hitam Official Channel. Salam Merah Kuning Hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya memperkenalkan diri, nama saya Yahya Dulkarnain atau biasa dipanggil Abang Biak. Hari ini saya ingin mewawancarai narasumber kita dengan Bang Gali ya, Kemayoran nih Bang. Oke Bang, Ani mau nanya nih Bang, untuk Abang perkenalkan diri dulu kepada teman-teman kita Merah Kuning Hitam Official Channel. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama ane Toto Tajudin. Dulu sekolah dipanggil Gali. Asli anak Kemayoran. Ane lulus di Poncol tahun 9495, listrik Sumur Batu. Oke Bang, Ane mau nanya lagi, mungkin zaman-zaman waktu STM ya Bang ya. Abang pernah ngalamin namanya MOS ataupun yang Bang pelonco ya zaman-zaman kelas 1 Bang. Mungkin ada kesan-kesan Abang boleh ceritakan awal. Kalau di MOS dulu ya pasti semua sekolah pasti ya mengalami MOS ya. Kalau kita itu dulu biasa kita anak-anak kakak kelas kita didik kayak militer bener-bener dah. Kita diceburin ke kali, kita suruh ngerayap segala macem. Wah udah dibilang, wah kacau nih maprasnya nih kalau dibilang. Tapi kalau setelah aneh analisa adalah kenapa sih kita dididik ini? Karena ternyata kakak-kakak kelas kita itu didik fisik kita. Iya, karena secara nggak langsung kita ambil hikmahnya biar fisik kita itu kuat gitu. Kakak kelas kita betul militer itu suruh merangkak, suruh nyebur, suruh wah segala macem deh pokoknya dah. Pertama kali aneh pakai celana abu-abu tuh, kita pas kita mau pulang nih, kita langsung dihadang tuh sama kakak kelas. Lo mau kemana lo waktu gitu? Mau pulang bang, jangan pulang lo, gua tonjokin lo. Buset, gua bilang dia, oh galak banget nih abang-abangan bilang, ya, lo kumpul di sono. Oh iya bang, kenapa bang? Iya kumpul. Mau ngapain kita bang? Lo ikut aja. Nah, ternyata kita diajak sama kakak kelas kita itu ke arah Purwakarta. Kita dari rumah sakit Islam kita naik kontainer. Wah banyak banget tuh anak-anak kelas 1. Tuh sepanjang jalan itu sekolah-sekolah yang kita lewatin yang pada nongkrong kita ajakin berantem. Aneh bingung, ini anak Poncol kok sekolahnya begini apa dalam hati, kok anak sekolah kagak pusu apa-apa kok diajakin berantem. Aneh wah kacau dalam hati, salah sekolah apa kagak nih kita. Aneh gitu itu mati dalam hati, karena kalau kita ngomong salah sekolah kita bisa ditabokin kita sama kakak kelasnya gitu. Banyak kan anak STM-nya apa semuanya itu Bang? Kalau bicara siswa yang pasti zamanan kita STM kelas aneh kelas 1 tuh paling banyak cuma 3 kelas. Semia emang banyak, kita akuin banyak. Tapi walaupun kita 3 kelas, kalau tes nyali lah bisa diuji lah. Itu. Memang kita kan dari dulu gak pernah banyak Poncol. Kenapa sih Poncol gak pernah banyak? Karena memang ya pertama adalah ya sekolah rakyat menengah ke bawah lah ya kan. Ya, gitu. Bang, kita mau tanya nih Bang, pengalaman Abang nih waktu zaman sekolah nih Bang. Namanya Abang pasti pernah ngalamin lah namanya benturan ya Bang ya sama channel-channel lain. Itu Abang pernah ngerasain nggak Bang namanya di situ Abang merasakan waduh lumayan juga nih uji mental juga Bang bersama sama teman-teman gitu. Iya, kalau ini pertama kali yang kita dites mental tuh kita pernah diajak sama kakak kelas kita nih. Kalau nggak salah kita cuma 9 orang dah. Itu biasa dah sebelum berangkat ya niup dulu dah, bahasanya dulu dah kayak botol jamu dah ya kan, yang ada orang bilang tuh botol jamu dah tuh laris manis dah ya, modal gituan doang. Kita datengin tuh sekolahan, kita masukin gerbangnya, kita tantangin tuh jagernya sama teman-teman tuh. Udah berhubung tuh sekolahan yang mungkin memang mental mereka nggak sekeras kita kali ya, mereka nggak ada yang berani turun karena aneh berpikir gini, kalau misalkan gerbangnya ditutup kering kita pasti 9 orang satu sekolahan kita masukin. Dan yang itunya lucunya lagi adalah pada situ sekolah tersebut tuh nelpon ke sekolahan, datang tuh guru kita tuh ke sono, aneh digaplokin bang. Aneh situ aneh digaplokin,
Iya pakpok, waduh udah bilang, waduh kacau kita digabung, katanya dia malu-maluin aja lo, katanya lo datang ke sini, diem, besoknya aneh disetrat di lapangan, gara-gara anak kelas 3 tuh kita diajakin tuh, itu tuh lu Itu cerita memang tuh. didikan ini memang didikan keras juga bang ya. Iya. Untuk kita senioritas kita harus menghargai kepada senior tuh bang. Betul, zaman kita kakak kelas kita harus hormatin, karena kakak kelas itu adalah salah satu walaupun dia keras ke kita, tapi dia ngomong bang, jadi kita itu benar-benar di backup atau dijagain kalau misalkan kita di jalur nih. Biasanya kakak kelas itu ngeliatin adik-adiknya tuh kayak gimana, dia nggak tinggal lepas tangan gitu aja. Memang awal mulanya adik-adik disuruh maju, tapi dia dia ngeliatin, mantau, jadi ngejagain tuh kakak kelas kita tuh. Jadi emang aneh akuin lah kakak kelas kita ngomong dah gitu. Senioritas itu memang bersama Betul. Bang. Tapi apakah abang pernah ibarat punya teman yang benar-benar sehati waktu zaman abang itu yang sama ini belum pernah ketemu bang? Ada sih salah satu kelas kita, kelasan kita yang sering jalan bareng ya. Setelah lulus sekolah sampai hari ini kita belum pernah ketemu nih. Walaupun kita udah tahu namanya siapa, dia tinggal lewat, cuman karena mungkin pandemi ya, kita belum bisa silaturahmi. Ada salah satu kelas yang suka bareng sama kita kalau jalan tuh. Itu anak mana tuh bang? Anak Kemayoran juga. Oh. Cuman kita awalnya nggak tahu tuh rimbanya kemana tuh dia, tapi setelah lama kita baru tahu, oh dia tinggal di situ. Gitu. Tapi bang saya mau nanya lagi nih bang, waktu zaman sekolah itu memang pas abang sekolah pergi itu memang selalu bentrok bang? Kalau bentrok, kalau Bertemu zaman dengan musuh lah bang kalau iya, dibilang itu. kalau pulang itu sering kita bentrok tuh di Asem. Pasti tuh kita ditunggu, karena ya apa namanya ya, coverboy kali poncol ya. Jadi selalu ditungguin ya. Dia ditungguin mulu gitu kan. Ditungguin aja, jadi kita pasti tempur di situ. Tapi yang pernah aneh dulu, yang punya kenangan dulu tuh pada zaman aneh kelas 1 nih bang ya. Aneh pernah naik nih mobil, kita turun di Galur. Dari Galur kita berangkat naik lagi turun di Jiung. Di situ zaman kita dulu Jiung nih. Dulu itu basusnya rival kita bang. Wah penuh di situ. Aneh yang namanya kelas 1, bed masih lengkap nih, ya bener nggak? Bed segala macam, tanah hitam cubray kan, punya lambang lengkap deh. Ditanya tuh sama anak salah satu rival tuh, lo anak sekolah mana lo? Dengan PD-nya nih jawab, gue poncol deh, kenapa lo emang? Dia langsung bilang gini, lu nggak tahu apa di sini anak mana? Yaudah deh, kita kan sama-sama Kemayoran, kita nggak usah berantem. Ya ketaker berarti aneh tuh nyalinya tuh. Cuman gini bang, waktu zaman sekolah zaman abang nih, mungkin abang ada teman SMP yang memang satu angkatan, tapi beda channel ya, maksudnya beda rival ya, itu ada bang ya? Abang diponcol nih di channel apa ya, rival lain gitu. Ade, karena memang kenapa sih aneh masuk poncol? Karena di kampungan aneh itu kebanyakan teman-teman tuh Bariwan, Catun, Budut. Nah, yang poncol belum ada. Belum ada. Aneh doang nih, sponsor utama nih kampung kita nih. Iya, aneh masuk poncol. Iya. Jadi biar ada warna lah di kampung lah gitu kan. Bang, abang taunya itu poncol, abang dari mana bisa tahu lah nyampe mau sekolah poncol gitu? Memang abang mau ke rival lain atau ke tempat yang lain itu mau satu poncol bang? Kalau ditanya kenapa aneh ke poncol, siapa sih yang nggak mau masuk negeri kan begitu bahasanya bang ya, ya kan? Aneh dulu pilihannya 8 CP, cuman karena berhubung NEM-nya tinggi ya kan, jadi kita nggak dapet negeri tuh, makanya aneh pilih poncol aja deh, karena kan pertama aneh lihat poncol sekolahnya pagi nih, ya kan, gitu. Enak nih nyari STM yang pagi kan rada-rada susah gitu, makanya aneh pilih dari Sumur Batu gitu. Cuman awal-awal pertama abang masuk mungkin kan abang awam ya bang ya, kita belum tahu. Ternyata di situ pendidikan benar-benar militer bang ya di situ bang. Iya, aneh lu kalau aneh kayak salah masuk sekolah beneran dah. Iya, aneh lihat kadang ada yang lagi ngasah. Kok bawaan gituan, gue bilang. Kok sekolah udah bawa gituan, baru mau ngapain? Jadi tasnya gede-gede. Aneh pernah tanya tuh, lu tas gede-gede belinya di mana? Wah, gue mah kagak pernah beli tas. Lu kenapa? Gue dikasih kata gitu, hah? Enak lo dikasih, iya. Nah nih, aneh ceritain lagi ya. Zaman sekolah kita nih, tahunan kita 95 94 lah ya. Itu anak sekolah lain baik-baik bang. Bener baik-baik. Karena kenapa bilang baik-baik? Kalau bilang
sepatu lo bagus, buat gue boleh gak? Dikasih bang. Iya, dikasih. Nih buat lo, oh gitu. Terus gue bilang, itu jam lo bagus, buat gue ya. Dikasih bang. Wah enak dah pokoknya zaman kita deh. Api juga dikasih. Ih kita nggak maksa. Nih, buat gue ya, gue anak poncol nih. Buat gue ya, dikasih langsung sama dia. Baik-baik dah, pokoknya anak sekolah dah. Cuma ciri khas itu bang waktu zaman itu memang baju seragamnya merah itu apa putih hitam ya. Betul, Bang? kalau di kita itu Ya, orang semit nih, Bang. betul. Ya, Jadi bisa kalau doa- kita doa- punya ciri khas, yang pertama bajunya putih, celananya hitam. Nah itu biasanya teman-teman sih itu schedule-nya, kalau kita bahasa schedule ya, jadwal pakainya tuh biasanya Senin, Rabu, Sabtu dah tuh. Itu schedule. Karena schedule itu schedule kita ke jalur tuh biasanya umumnya. Jadi kita pakainya begituan tuh. Mungkin waktu zaman sekarang ini menanya nih bang, zaman abang sekolah apa pernah abang lawan guru ataupun ibarat ngeyel lah di sekolah lah gitu. Kalau alhamdulillah sih, kalau kita aneh pribadi ya, aneh sama guru, walaupun gurunya kayak gimana kita masih hargain. Tapi ya ada salah satu teman aneh nih, aneh cerita mengenai guru deh. Aduh kacau dah. Jadi ada salah satu guru listrik di kita, ya beliau sih sudah almarhum, ya kan. Ya itu ada anak kelas kita nanya, lampu matromak bisa nggak dicolok pakai listrik? Wah, aduh udah mati aneh. Satu kelas tuh ketawa semua bang. Tapi itu guru senyum, senyum. Nggak tahu dipanggil tuh orang, anaknya digulung bang sama gurunya langsung gitu. Oh dia bilang, wah dia bilang, ini guru apaan dalam hati kita nih? Digulung. Wah, abis tuh diinjek-injek sama tuh guru. Langsung lu nggak terima, ayo lu ke lapangan sama gue. Aneh tanya, teman, nih guru siapa ya? Setelah kita cari tahu muka kelas, ini dulu jagoannya pojok. Oh pantes, aneh bilang. Udah rambutnya gondrong ya kan. Kalau ngajar matanya merah, gue bilang. Wah kacau. Jadi guru itu alumni bang. Alumni, alumni kita yang ngajar listrik. Senioritas kita dengan bisa Iya. remah deh. Iya, wah cuman tuh teman salah ngomong tuh orang tuh. Ketemu sama, memang dulu katanya punya nama nih di sekolahan dulunya. Itu tuh teman-teman tuh, aduh. Cuman gini bang tadi saya mau nanya lagi nih mengenai abang pernah di jalur yang mungkin abang pulang ataupun berangkat sampai abang nggak bisa jalan ataupun nggak sampai ke sekolah dibentrokin benar-benar banyak, mereka pernah gak bang kejadian itu bang? Kalau kita bicara bentrok di jalur sih, aneh paling seringnya ya biasa lah dulu paling ya maju mundur dah ya. Tapi aneh pernah ngerasain itu dulu batu segede gaban tuh masuk ke dada kita nih. Waduh, gue bilang aneh kecolongan. Jadi aneh di pintu nih, set dia nyaru, tahu-tahu dia masukin batu segede gini, lempar ke dalam kena kita langsung duduk begini ya di mobil deh. Lu kenapa gal? Kagak, gue nyesak doang dada gue bilang dihantem batu. Apa anaknya kabur bang, dia cuma nyolong doang gitu. Aneh ada satu kenangan nih ya, dulu kita sama kakak kelas kita kan rencana kita mau ke Bandung. Pada saat kita naik mobil kita dipantek nih di Halim sama anak kapal. Iya. Anak kapal tuh udah kumpul banyak banget dia. Dia malang mobil kita nih. Ditanya, anak mana lu? Poncol gue. Di situ kita gabung tuh ya, di Halim kita gabung, ya kan? Ada di situ kita jalan nih ke Celilitan. Wah rame dah tuh di Celilitan tuh ya kan. Kita sisir dah tuh Celilitan deh kan. Kering kosong, ya kan? Akhirnya teman-teman inisiatif, yuk kita naik mobil yuk, adik kita dari Celilitan, ayo naik dah tuh kita naik 40 dari Celilitan ceritanya, ya kan? Naik tuh basis 40 dari Celilitan mau arah ke Senen, anak-anak teriaknya rival sekolah lain. Gak lama entah daerah mana itu aneh lupa, naiklah tuh anak dua anak sekolah tuh, karena dia pikir temennya kan. Dia naik gitu ke dalam kan, kata anak-anak kasih masuk. Akhirnya dia masuk tuh ke tengah-tengah. Gak lama itu bocah ya, emang kasihan kali nasibnya ya, digulung abis langsung di situ. Gua anak ini nih kata dia, gua anak ini kata gitu. Wah salah masuk nih orang. Akhirnya itu anak sekolah tuh yang dua itu dibawa tuh ke siang. Pas dibawa ke siang, apa namanya, kita mau masukin sekolah siang,
kita disusir, nggak boleh masuk tuh sama guru. Akhirnya kita bawa tuh ke seberang ke Kali Baru. Di situ digulung lagi tuh anak sekolah itu tuh. Kasian deh kita itu dia sampai dipretelin lah semuanya, tinggal pakai celana doang dah tuh, baju sepatu udah hilang. Dan beruntungnya nih anak karena ya kita ngargain kakak kelas kita ya kan. Kalau nggak kita ngargain kelas kita, anak ada yang mau nggak tahu deh ada kenapa tuh ya kan. Yang biasa tradisi anak-anak kita itu kan biasanya kan ngilangin apa tuh, itu mau diberi di situ. Wah, gue bilang, tapi karena kita ngajarin kakak kelas kita, akhirnya tuh anak dilepasin sih. Itu tuh cerita tuh lagi kita ngalung tuh Halim tuh. Pengalaman yang pahit juga tuh, kasihan juga sih memang. Walaupun kita galak tapi ada rasa kasihan. Betul. Zaman di Sumur Batu itu guru ada yang memang benar-benar ganas gak bang? Galak gitu. Ada, memang ada beberapa guru yang cukup memang disegenin zaman aneh sekolah ya. Tapi memang mereka terutama itu alumni juga ternyata yang jadi guru di situ. Gitu, adik. Dan juga waktu itu ada ekstrakurikuler nggak bang? Kalau ekstrakurikuler kita dulu pernah ada pecinta alam, pecinta alam. Cuman kebetulan Ani nggak masuk, nggak ikut. Jadi Ani mungkin keseharian aja lari terus ya. Ani lebih banyak olahraganya dah. olahraga, kita olahraga mulu. Siang-siang kita olahraga aja dah pokoknya dah. Olahraga mulu dah. Kalau guru dulu gitu ya, memang guru itu keras sama murid-muridnya ya. Tapi walaupun mereka keras, murid-muridnya tuh manut sama guru. Jadi kita menghargain guru-guru kita deh. Kita hormatin. Memang kadang juga anak-anak bercandanya memang begitu kelewatan dah. Kadang suka disambitin kapur ya kan. Kalau lagi ngajar ya udah gitu. Kalau ada guru cewek di sweet dah biasa dah. Yang namanya anak STM kan. Kalau ngelihat rok pendek kan begitu gayanya kan gitu. Cuman kesan-kesan abang waktu di Sumur Batu itu ya namanya ibarat di situ kan pasti ada kantin bang. Ada kantin kan. Beli satu nyolong 3 ada gak tuh bang? Zaman itu yang kita bermain. Ini kayak satu nih, 3. Zaman yang dibilang lucu kan ada tuh namanya kantin. Iya betul. 3 iya. Kalau bicara itu ya kita ke bawah arus kayaknya bang ya. Iya. Jadi kita ngeliat kakak kelas kita. Ya namanya di sekolah kita bang dulu zaman jajan 5 perak nih. Betul. 5 perak 500 perak kan jajan bener. 500 perak buat ongkos, buat sarapan, buat beli rokok. Dan biasanya kalau kita jajan di kantin itu ya mohon maaf nih yang dulu di kantin ya kita ya. kita pernah ngambil ya beli 3, nggak makan 3 ngomongnya 1 ya mohon maaf nih ya sekali lagi nih ya mudah-mudahan sih dimukain gitu maafnya nih gitu ya khususnya buat ya basrai lah terutama ya kita mohon maaf dah gitu. Tapi bang saya nggak mau nanya nih waktu zaman mungkin abang sekolah ya di Sumur Batu itu banyak muko gak bang? Muko apa itu bang? Muka kolekan gitu. Oh iya, wah itu. Jajan kita 1000 nih bang zaman dulu kalau nggak salah deh kalau abang zaman jajan 1000 kan pasti kan. Ani 500 jajan. Kalau bicara kolekan itu udah kayaknya udah emang rutin di kita ya. Jadi yang namanya adik kelas itu biasanya kakak kelas kita itu biasanya suka dikolekin. Jadi tinggal berapa dong bang kalau misalkan 500? Nah tadi Ane bilang bang enaknya sekolah di Poncol jajan gope nih ya kan. Tapi kita bisa nutup nih karena Ane bilang apa? Anak sekolah lain baik-baik. Iya. Jadi kita bisa dikasih sepatu, kita bisa dikasih tas, kita bisa dikasih jam. Nah itu tuh buat jajan kita tuh jadinya tuh. Jadi buat besok kita ada jajan karena ada lebihan gitu. Walaupun ya sehari bisa berapa tuh kita kumpulin tuh ya kalau gitu. Kita pulang orang ganteng lewatnya kan. Baik bener. Anak sekolah dulu baik-baik, kita bener dah. Oke Bang Dali, saya mau nanya lagi mungkin ada saran dan kesan ataupun motivasi kepada generasi penerus anak-anak muda sekarang nih Bang. Kalau saran Ane nih buat adik-adik kelas kita ataupun teman-teman yang lain deh ya. Poncol itu udah terkenal sekolahnya ya. Dari dulu memang image-nya dia kan terkenal tawuran. Tapi kalau bisa sekarang tuh mindsetnya dirubah. Gimana biar sekolah Poncol tuh terkenal di bidang prestasi bang. Betul. Karena alhamdulillah nih setelah kita dapat informasi terbaru, Poncol tuh prestasinya luar biasa. Iya. Juara ini. Pelomba ini juara, lomba ini juara, alhamdulillah. Jadi mindset yang namanya dulu rajanya tawuran tuh udah mulai hilang nih, udah mulai hilang. Jadi sudah mulai ke prestasi lah gitu. Aneh salut dah buat
adik-adikan kita yang sekarang nih. Semoga tetap berjalan selamanya nih prestasi sekolah Poncol nih. Mungkin abang ada mau salam dan pesan kepada guru-guru, silakan bang. Kita maksudnya guru-guru siapa yang abang kenal, salam, mungkin ada salah-salah kata kan gitu bang. Kalau guru-guru, Ani udah banyak yang lupa, paling cuman Pak Karji doang yang Ani ingat. Karena dulu zaman Ani Pak Karji itu kalau nggak salah dia masih asisten guru. Cuman dia di mesin ya, kalau kita kan di listrik. Mungkin buat Pak Karji, semoga tetap diberi kesehatan. Amin. Dan tetap mendidik anak-anaknya, semoga tetap berprestasi. Amin. Dalam bidang yang positif kedepannya, rezekinya tambah deh buat beliau gitu. Amin. Oke Bang Gali, mungkin abang mau ada kesan-kesan untuk Merah Kuning Hitam nih bang, official channel, kesan dan pesannya bang kedepannya bagaimana bang, silakan bang. Kalau kesan dan pesannya, Ane terutama khusus dulu buat teman-teman Kemayoran nih. Ane kalau emang teman-teman Kemayoran lintas alumni, yuk kita masuk nih ke MKH. Karena di MKH itu bukan hanya sebuah perkumpulan atau organisasi yang cuman kongko-kongko doang. Kita di situ punya visi dan misi maunya seperti apa. Jadi kita juga misalkan kita ada program-program yang bagus kayak anak yatim, misalkan bantuan, misalkan ada alumni-alumni yang terkena musibah, kita alhamdulillah teman-teman kita mau membantu situ. Yuk buat teman-teman khususnya anak Kemayoran, ya gabung ke kita ke Merah Kuning Hitam. Oke deh, terima kasih kepada Bang Gali. Mungkin kepada teman-teman Merah Kuning Hitam official channel, untuk nanti ke depannya episode-episode yang ke depan akan ada lagi. Untuk hari ini kami ucapkan salam Merah Kuning Hitam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Siswa-siswi Poncol berjuang membela sekolah, kami tak pernah selalu mundur, bersatu turut membangun. Cahaya mentari semakin panas membakar tubuh.